Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua saudara-saudaraku. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah Kakang alami di waktu tirakat. Monggo Kang. Baik adik, ketika di dalam tirakat saya adik, saya didatangi oleh seorang mbah ya. Iya. Seorang mbah itu menurut penglihatan saya dia adalah seorang pendekar yang tangguh. Dia datang tujuannya ingin mengajarkan saya jurus-jurusnya begitu. Iya. Namun di dalam tirakat itu saya menolaknya adik, dengan suatu alasan apa yang dimiliki mbah itu. Menurut saya begitu kan ya. Iya. Pada akhirnya saya terus menolak, dia terus memaksa saya. Iya. Dia terus mendesak saya, seolah-olah dia ingin meninggal besok begitu, seolah-olah seperti itu. Dia ingin menurunkan ilmunya kepada saya. Iya. Kenapa dia memilih saya begitu. Iya. Karena apa? Saya sebenarnya gak punya hubungan dengan dia, kok tiba-tiba dia datang ingin mengajarkan jurus-jurusnya kepada saya. Iya. Dengan cara memaksa lagi. Iya. Saya menolak lagi dan menolak lagi adik ya. Iya. Pada akhirnya dia mengitari saya karena saya menolaknya. Dia mengitari saya sambil berjurus-jurus, namun tidak menyerang saya. Iya. Tujuannya hanya ingin mengajarkan kepada saya supaya saya melihatnya begitu kan. Iya. Ya, saya lihat dia mengitari saya terus dengan jurus-jurusnya. Saya melihatnya sampai dia terbang-terbang ke pepohonan. Saya melihatnya karena menurut saya itu ya dia kurang hebat, jadi dia berubah wujud. Iya. Berubah wujud menjadi macan, menjadi harimau, terbang ke pohon-pohon ke pohon yang lainnya begitu. Iya. Dengan jurus macannya supaya saya tertarik begitu adik. Iya. Di saat itu wah, saya percaya orang itu hebat. Saya begitu. Di saat mbah itu berubah wujud menjadi macan. Iya. Saya kagum. Cuma saya diajari jurus-jurusnya saya tidak mau begitu adik. Iya Kang. Tapi dia dengan segala cara dia memaksaku begitu. Ingin mengajarkan. Iya, ingin mengajarkan. Sampai dia tuh kelihatan kelihatan kecapean lah. Walaupun dia sakti, kelihatan capek menurut saya. Karena saya gak mau. Pada akhirnya dia kecapean. Iya. Dan duduk di depan saya. Iya. Nah, kenapa kamu gak mau saya turunkan sebuah ilmu? Begitu. Ilmu apa mbah? Begitu. Kamu gak memperhatikan saya dari tadi, begitu? Iya, saya lihat mbah. Saya simak, saya perhatikan mbah. Kenapa mbah? Karena besok saya mau mati, begitu. Jadi saya kasihan sama si mbah ini. Saya mau, tapi saya tidak diajari tidak mau diajarkan jurusnya. Saya mintanya langsung, begitu adik. Maksudnya gimana itu Kang? Dia kan ingin mengajarkan jurus-jurusnya terlebih dulu. Iya. Tapi saya menolaknya. Saya mintanya langsung tanpa berjurus, tanpa mengeluarkan jurus lah begitu. Oh iya. Akhirnya dia bangun lagi. Baik, kalau keinginan anakku begitu dia menyebut anakku. Iya. Baik, kalau keinginan anakku begitu. Jadi dia berdiri memegang ubun-ubunku dari depan seperti orang di film disihir. Iya. Disihir. Mengeluarkan telapak tangannya itu mengeluarkan cahaya biru, entah apa itu. Berbolak-balik sebanyak 3 kali adik. Ada cahaya biru ditelampakkan ke kepala saya. Lalu diangkat lagi. Lalu ada cahaya biru lagi ditempelkan lagi di kepala saya, lalu diangkat lagi begitu. Iya. Sebanyak 3 kali begitu. Terus dari samping kanan ada telapak hitam dari kanan.
ada apa namanya, cahaya cuman hitam. Telapak tangannya warnanya hitam. Warnanya hitam. Apakah itu cahaya? Apakah itu seperti apa ya? Seperti mendung begitu, Dek. Oh iya iya iya. Seperti mendung berbulat-bulat di telapak tangannya. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Ya. Ditempelkan juga di kepala saya di sebelah kanan, geng, sebanyak 3 kali. Lalu dari arah belakang, saya kan waktu itu menghadap ke barat. Iya. Yang dari timur ini cahayanya putih. Yang saya lihat itu. Iya iya. Kelihatan walaupun ada di belakang saya, cahaya itu kelihatan. Iya 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 iya. Bahwa cahaya itu putih. Iya. Setelah tangannya bercahaya putih, ditempelkan di Kepala. di kepala belakang saya. Iya. Sebanyak 3 kali. Lalu dari selatan. Dari selatan itu telapak tangannya bercahaya kemerah-merahan, Adik. Iya iya iya. Ditempelkan di sebelah kepala kiri saya. Ditempelkan, ditarik lagi, terus bercahaya lagi, telapak tangannya merah, ditempelkan lagi sebanyak 3 kali. Lalu dia duduk di depanku sambil berkata begini, Adik. Anakku, besok antarkan aku pulang. Begitu. Setelah saya menurunkan ilmuku itu. Diantarkan kemana, Mbah? Saya bilang begitu, Adik. Iya. Pokoknya diantarkan pulang. Begitu. Iya iya. Entah kemana itu saya nggak tahu. Saya ikuti saja apa yang dia inginkan. Terakhir tangannya dia begini. Jadi warna keempat-empatnya tadi ada di 2 telapak tangannya ini. Iya. Berwarna-warni begitu. Lalu tangannya disatukan begini. Disatukan. Lalu pancaran cahaya yang ada di telapak tangannya ini menyatu, masuk dan menusuk hati saya. Menusuk hati saya. Iya. Artinya dari telapaknya itu mengalir masuk ke dalam hati saya ini, Adik. Iya iya iya. Begitu, Adik. Setelah itu dia geblak, pingsan ya. Iya. Geblak, pingsan, geblak. Saya gendong dia. Saya gendong, saya rebahkan, saya elus-elus kepalanya, lalu dia sadar lagi begitu. Iya iya iya. Setelah sadar, saya ada di mana, Nak? Begitu. Iya. Oh, sampean ada di rumahku, Bah. Begitu saya. Iya iya. Oh, iya. Saya ingat. Saya kan tadi setelah menurunkan ilmu Bapak kepada anak, saya ingin diantarkan pulang, kan begitu. Iya. Oh iya, Mbah, kalau Mbah minta antar pulang, saya antar. Kemanapun Mbah ingin pergi, saya begitu. Iya. Akhirnya saya mengantarkan. Saya di belakangnya, dia di depan. Iya iya. Dia berjalan seiring-iringan begitu. Ternyata, Adik, pulangnya itu ke kuburan, Adik. Dia minta antarkan pulang, tapi pulangnya ke kuburan. Dikira sama saya itu pulang ke rumah begitu. Rumah mana saya nggak tahu. Iya. Ternyata pulangnya ke kuburan, Adik. Iya iya iya. Saya urus kuburannya itu bernama Ahmad begitu, Adik. Ahmad begitu saja nama di anunya itu. Apa namanya itu? Maisan. Di maisannya itu. Itu Ahmad. maaf Kang ya. Iya. Itu nyatanya dalam kehidupan nyata. Iya. Kakang berkunjung ke kuburan, Iya. terus makamnya itu maisannya itu tulisannya Ahmad. Iya, Ahmad. Itu kehidupan nyata, Kang ya. Di dalam tirakat itu, Adik. Oh, masih di dalam tirakat. Masih di dalam tirakat. Jadi maisannya itu saya lihat namanya Ahmad. Dia itu pulang ke kuburan itu. Iya iya iya. Nah, begitu, Adik. Kalau boleh tahu, Kang. Iya. Ini kan Kakang sudah mengalami ya. Iya. Orang, katakanlah orang seperti Mbah tadi itu bagaimana, Kang? Asal usulnya kok sampai seperti itu, tujuannya memberikan ilmu pada Kakang. Ya. Terus beliau itu sebenarnya siapa? Iya. Apakah masih ada turunan dari nenek moyang kita atau bagaimana, Kang? Menurut saya, Mbah seperti yang saya alami tadi
memang sudah meninggal dunia pada kenyataannya. Iya. Dalam kenyataannya mbah itu sudah meninggal dunia, namun mbah itu belum menurunkan ilmunya terhadap anak cucunya dulu. Jadi dia belum kembali sebelum menurunkan semua ilmunya itu kepada anak-anak turunnya, begitu adik. Iya. Kenapa dia datang kepadaku? Mungkin salah satu tujuannya ada pada diri saya, namun saya belum begitu paham kenapa dia datang kepada saya dan mengajarkan semua ilmunya kepada saya. Begitu adik. Jadi setelah Kakang diajarkan itu, Kakang kan diajarkan tanpa jurus. Iya. Makna-makna yang dilakukan oleh Mbah tadi, apakah bisa dijelaskan? Apakah tidak, Kang? Bisa dijelaskan. Begini adik. Kalau ilmu ya tetaplah ilmu adik ya. Ilmu adalah sebuah pengetahuan. Entah pengetahuannya di dalamnya itu adalah pengetahuan kekerasan atau pengetahuan kelembutan. Di situ jurusnya semuanya macan. Sedangkan macan itu didetik dengan keangkuhan adik. Iya. Didetik dengan keangkuhan dan juga suatu kekuatan dan kebuasan. Bagaimana seekor harimau itu pada kenyataannya? Iya. Angkuh, puas dan kuat lagi, begitu. Ya mungkin itu yang ada di dalam jurus itu. Sifat-sifatnya seperti itu. Sifat buas ada, sifat kekuatannya ada, sifat kekuatannya dan keganasannya ada semua pada ilmu tersebut apabila dimiliki oleh seseorang, begitu adik. Iya. Itu kan yang terkandung dalam makna jurus macan tadi. Jurus harimau tadi. Terus makna dari yang Mbah lakukan tadi, Kang, dari arah sini cahaya merah, dari arah sana bercahaya putih, itukah ada penjelasan atau bagaimana, Kang? Ada adik. Menurut pengetahuan saya pribadi adik. Iya. Dari utara ya. Iya. Utara itu memang hitam. Sedangkan timur memang putih. Iya. Begitu. Kalau selatan itu ada sebuah kekuatan yang merah, begitu. Merah itu artinya berani, bisa. Iya. Sifatnya membakar bisa. Sifat deh ya. Iya. Sifat membakar bisa. Amarah bisa. Kasar, keras bisa. Yang sekiranya kasar benar, yang sekiranya keras tapi keras benar, bisa adik. Iya, Kang. Itu yang Mbah kasih ke Kakang itu hampir mirip dengan warna-warna yang ada pada kelahiran, Kang ya. Itu loh, Kang, jenang 5. Kalau orang Jawa itu jenang 5 itu loh, Kang. Jenang bubur 5 itu loh. Yang warnanya kalau timur itu putih, kalau selatan itu merah, ya kan? Kalau di tengah itu biru atau hijau. Ya, itu tadi. Jadi Mbah itu menurut saya memberikan jurus-jurus harimau, memberi kekuatannya harimau, dan juga istilahnya memberitahu juga dan memasukkan ke dalam hati saya ilmu sedulur limo itu tadi, Dek. Iya. Lah itu, Adik. Iya, Kang. Yang disebut orang Jawa sedulur papat kelimu panceriku, Adik. Iya, Kang, betul sekali, Kang. Iya, itu. Baru ingat ya, Kang? Iya. Iya. Jadi memang Indonesia itu, Kang, penuh dengan misteri ya. Iya, betul. Khususnya khususnya di berbagai negara kan memang banyak misteri-misteri, tapi di negara kita tidak kalah, Kang ya. Amin, Allahumma amin. Mulai dari Pulau Jawa, terus Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, itu mengandung pengetahuan yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda budayanya, tempatnya, bahasanya. Tapi yang namanya ilmu di mana-mana mungkin ada kesamaan. Karena apa? Karena Tuhan kita satu. Amin. Allahumma amin. Siapapun yang bertujuan ke sana, pasti ilmunya sama. Tidak ada perbedaan. Yang
Yang membuat adanya perbedaan itu karena ada andil-andil. Di dunia ini kan kita tidak sendiri. Iya. Ada jin, ada setan, ada manusia. Itu andil-andilnya. Yang membuat berbeda-beda. Yang membuat antara perbedaan satu sama yang lain, antara benar, antara salah. Nah, ada yang memfitnah, ada yang syirik, ada yang dengki. Itu semua kan kelakuannya setan yang ditujukan kepada manusia supaya manusia tidak ada lagi di jalan Tuhannya. Begitu, adik. Iya, betul Kang. Jadi kita itu harus pandai-pandai berpikir, pandai-pandai menyikapi hal-hal yang kita harus bersikap seperti apa yang baik menurut Tuhan. Iya. Kita harus berbuat apa yang baik menurut Tuhan. Bukankah begitu, Kang? Ya, benar sekali, adik. Benar sekali itu. Alhamdulillah, terima kasih atas apa yang Kakang sampaikan. Adakah pesan dengan kejadian-kejadian barusan yang Kakang alami, sehubungan yang Kakang alami untuk saya dan saudara-saudara saya? Pesan. Iya. Ada suatu pesan dari saya untuk semua orang-orang yang mencari ilmu khususnya dan mencari pembenaran diri. Datanglah kepada guru-guru yang memiliki suatu pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka tidak salah jalan. Carilah orang-orang yang sekiranya mendapatkan amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin, dan tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah apabila mereka benar-benar mencarinya. Itulah janji Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, Kang, untuk hari ini. Terima kasih penyampaiannya. Amin. Tetap kalau saya itu semoga Allah yang memberikan waktu agar bisa melanjutkan pembahasan yang kita bahas hari ini. Ya, saudara-saudaraku, kita akhiri saja sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Saya mau pamit dulu, Kang, ya. Ya, adik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga Allah memberikan waktu di kemudian hari agar kita bisa melanjutkan pembahasan yang lebih menarik lagi dari pengalaman Kakang di waktu tirakat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.